Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslih. Dalam pelajaran kali ini adalah pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 6, pelajaran ke-1, indahnya saling menghormati. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi pembelajaran, baik kami sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat satu, mengenal sejarah turunnya surat Al-Kafirun atau asbabun nuzulnya. Dua, membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Yang ketiga, menuliskan surat Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat, menghafal dan mengartikan surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kelima, memahami kandungan surat Al-Kafirun dengan benar. Baik anak-anakku, pada pelajaran kali ini, pelajaran 1, ini temanya indahnya saling menghormati. Baik, kita ini tinggal di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di negara Indonesia itu mengakui 6 agama, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Karena dengan saling menghormati antar umat beragama, insya Allah menjadikan hidup kita di negara Indonesia ini menjadi aman, tentram, dan damai. Nah, pada pembelajaran kali ini, yang pertama nanti kita akan mengenal bagaimana sejarah turunnya surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, membaca tartil surat Al-Kafirun. Yang ketiga, menuliskan dan menghafal surat Al-Kafirun. Dan yang terakhir, memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Baik anak-anakku, perhatikan gambar. Di Indonesia dengan keberagaman agama itu tentunya juga banyak tempat ibadah sesuai dengan agamanya. Ini ada gambar masjid, ada gambar gereja, ada gambar pura, ada gambar wihara, ada gambar kelenteng dan lain sebagainya. Nah, ini bagi kita sebagai umat beragama itu kita harus menghormati tempat ibadah umat agama lain. Jadi biarkanlah mereka itu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau umat Islam ya ibadahnya di masjid, umat Kristen Katolik di gereja, umat Hindu di pura, umat Buddha di wihara, dan umat Konghucu di kelenteng. Jadi kita sekali lagi harus saling menghormati keberagaman umat beragama dan tempat ibadah umat agama lain sehingga hidup kita ini menjadi aman, tentram, dan damai. Baik, kita masuk pelajarannya. Bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun dengan benar? Al-Quran berisi firman-firman Allah SWT yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara memulai membaca surat Al-Kafirun atau Al-Quran dengan isti'adah dan basmalah. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar membaca surat Al-Kafirun berikut ini. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah. Ini dibaca A. Kemudian tanda baca kasroh, ini dibaca I. Tanda baca dhammah dibaca U. Kemudian tanda baca tanwin, fathah tanwin dibaca an. Kasroh tanwin dibaca in. Dan dhammah tanwin dibaca un. Tanda baca sukun, ini artinya tanda mati. Tanda baca tasdid ini dibaca double. Yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar.
Yang keempat, cermati cara pengucapan yang bapak atau ibu kalian di rumah dengan benar atau dengan melihat tayangan video dan lain sebagainya. Ikuti cara membaca dengan lafal dan makhraj yang benar. Yang kelima, bacalah Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Yang keenam, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Yang ketujuh, bacalah penggalan kalimat dalam ayat surat Al-Kafirun di bawah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Jadi silahkan anak-anak membaca surat Al-Kafirun dengan lafal dan makhraj yang benar. Berikutnya, setelah anak-anak nanti membaca surat Al-Kafirun dengan lafal dan makhraj yang benar, sekarang anak-anak tugasnya menyalin Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang pertama, menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Yang kedua, telitilah harokat atau tanda baca fathah tegak atau roboh. Yang ketiga, tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan. Yang keempat, salinlah semua ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun di bawah ini dengan benar dan tanda baca yang benar pula. Kemudian setelah anak-anak tadi membaca kemudian menulis Quran surat Al-Kafirun, saatnya anak-anak itu tugasnya juga menghafalkan surat Al-Kafirun beserta artinya dengan benar. Lakukanlah berulang-ulang menghafalkan Quran surat Al-Kafirun ini dengan benar. Kemudian jangan lupa juga mengartikannya. Karena apa? Kita sebagai umat Islam dengan kitab suci agama Islam ini, kita wajib bisa membaca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, kita alangkah baiknya juga mengetahui kandungan isinya, mengetahui artinya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak sekalian, jadi rangkuman pelajaran pada kali ini adalah 1. Quran surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Yang kedua, Quran surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Quran surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai tata caranya sendiri dan kaum muslimin pun demikian. Jadi kita di Indonesia ini dengan keberagaman agama ini kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksa agama lain mengikuti agama kita. Dan kita tidak boleh juga mengikuti tata cara agama lain. Jadi kita tidak boleh mencampur adukkan agama. Karena kita lakum dinukum waliyadim. Jadi artinya ya laksanakanlah agama itu sesuai dengan agama kita masing-masing. Jadi anak-anak sekali lagi tugasnya agama Islam 1 menulis surat Al-Kafirun. Yang kedua menghafal dan mengartikan surat Al-Kafirun
dengan benar. Jadi nanti silakan setelah ditulis nanti anak-anak bisa mengirimkan kepada ibu guru atau bapak guru yang mengajar pendidikan agama dan budi pekerti. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka jangan lupa untuk subscribe-nya, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.